bersama saya Ragita Fikanya Lestari. Oke teman-teman, kali ini kita bakal sharing-sharing mengenai penanaman sikap sabar dalam diri kita. Nah, sikap sabar itu tentunya merupakan sikap yang sangat perlu ditanamkan dalam diri kita. Karena apa? Tentunya kita hidup pasti sering mengalami cobaan atau ujian. Nah, jadi dari ujian atau musibah atau cobaan yang kita alami itu, kita bisa melawannya dengan sikap sabar, atau bisa dibilang kita bisa membentengi diri kita dengan sikap sabar. Jadi sebesar apapun, serumit apapun masalah yang kita hadapi, nantinya akan memberikan motivasi atau kekuatan dalam diri kita karena kita memiliki sikap sabar. Nah, jadi misalnya kita menghadapi suatu masalah yang kita hadapi itu belum tentu sama levelnya dengan yang dihadapi oleh orang lain. Misalnya saya diberikan suatu masalah yang saya anggap itu masalah yang sepele, namun ketika orang lain diberikan masalah yang diberikan ke saya, belum tentu orang tersebut itu bisa menghadapinya dengan baik, bahkan malah mereka menganggapnya masalah tersebut merupakan masalah yang besar atau yang rumit baginya. Nah, dari hal tersebut, makanya mau besar atau kecil atau rumit atau gak rumit dari suatu cobaan, kita bisa membentengi diri kita dengan sikap sabar itu. Misalnya, karena kita masih remaja ya, masih mungkin belum dibilang jadi orang tua, jadi apa sih cobaan yang menurut kita itu paling besar? Kalau menurut saya pernah mengalami, misalnya kita dalam mencapai keberhasilan atau cita-cita. Setiap orang pasti memiliki cita-cita, ya kan? Nah, dari proses menuju kita bisa mencapai keberhasilan itu, tentunya banyak sekali rintangan yang menghadang. Misalnya kayak kita ibaratkan itu ketika kita melihat proses perkembangan tubuh manusia. Misalnya dari seseorang itu bisa merangkak. Nah, ketika merangkak, mungkin seorang ketika merangkak di lantai atau di jalan, pasti rintangan yang menghadanginya itu apa sih? Misalnya kerikil, atau ada mainan-mainan yang teksturnya keras. Ketika melukai tangan, pasti akan sakit. Kemudian, ketika bayi itu sudah bisa berjalan, gimana? Nah, ketika seorang bayi itu sudah bisa berjalan, tentunya ada lebih berat lagi rintangannya. Misalnya ada kalau tadi kan kerikil ya, kalau sekarang misalnya batunya itu misalnya yang tajam, atau mungkin benda yang lebih tajam dari sebelumnya. Nah, itu tentunya bisa menjadi rintangan ketika seseorang sedang melakukan perjalanan hidup. Nah, ibaratnya itu seperti itu. Kemudian apalagi setelah berjalan seorang bisa berlari. Nah, ketika berlari tentu tantangannya itu beda lagi ya. Tantangannya itu misalnya kita sedang berlari, nah tiba-tiba kita diserang oleh hujan. Kita tahu kan bahwa hujan itu datangnya keroyokan. Nah, tapi kita sekarang bedakan lagi. Jika hujannya itu hujan biasa, mungkin kita bisa memakai payung. Tapi ketika hujannya itu berupa hujan es atau badai yang disertai dengan angin, tentunya kalau kita tetap berjalan, itu akan melukai diri kita, atau kita malah terbawa arusnya. Kita tidak bisa terus berjalan, justru kita akan terbawa. Nah, gimana sih caranya agar kita itu bisa tetap berjalan, kita bisa tetap mencapai tujuan kita, namun kita bisa mempunyai cara atau solusi untuk kita bisa tetap sampai ke titik keberhasilan itu. Tentunya dengan cara yang logis. Oke, jangan lupa teman-teman untuk bantu like, comment, and subscribe channel ini agar nantinya kita bisa terus memberikan manfaat. Terima kasih.